Kita tepuk tangan yang sebesar dan sekencang-kencangnya. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai debat, kami juga ingin mengundang sebagai opening remarks mantan Ketua Umum dari Perhimpunan Alumni Polres Kanisius, dalam hal ini Saudara Adi Ananda. Selamat sore Romo, selamat sore Mas Tommy, Mas Dimas, dan Mas Duli. Pertama saya harus mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah menyiapkan segala sesuatu untuk sore hari ini. Ini adalah proses yang pertama kali kita lakukan, ya, bukan sebuah permainan, tapi ya sebuah proses yang kita harapkan ke depan itu bisa bermanfaat, yakni menciptakan keterlibatan dari teman-teman alumni lintas dari angkatan 60 sampai dengan 2015. Banyak yang masih ada di luar negeri juga, di Belanda ada PAKKJ Nederland, banyak yang tinggal juga di Singapura, Sydney, Jepang, dan lain sebagainya, yang sebenarnya ingin tahu dan ingin terlibat. Cuman karena anggaran dasar dan rumah tangga membatasi keterlibatan dalam bentuk voting, sekurang-kurangnya mereka tahu lah. Terus adik-adik kita yang tahun 2011 sampai dengan 2015, selain ada di luar negeri juga ada di luar kota, pasti mereka juga rasa ingin tahunya besar sekali, karena om-om panggilan mereka bagi Anda sekalian itu ya om-om, they have no clue siapa Anda. Nah, pada hari ini yang saya rasa sangat penting adalah adanya keterbukaan, ya, rasa keterbukaan kita bahwa ya, apapun yang akan terjadi dalam proses kongres nanti, siapa yang menjadi calon ketum, yang menjadi calon formatur, misinya apa, itu akan diketahui oleh publik alumni. Dan saya mohonkan dalam forum ini kita menjaga dignity dari satu sama lain. Jadi saya rasa itu kode etik yang perlu kita pahami dan kita jaga. Saya rasa dari saya itu aja, Mas Sarto. Kepada para kandidat, terima kasih sudah bersedia ikut serta. Selamat mengikuti. Semoga proses yang kita langsungkan pada sore hari ini bisa berbuah pada sesuatu yang baik ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Umum kita, Mas Adi. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, seperti biasa kita undang partner kita yang kita cintai untuk memimpin doa dan memperkuat silaturahmi kita sebagai satu alumni. Kepada partner hari, partner sekaligus santo pelindung kita, silakan untuk membawakan doa bagi kita. Hari ini memang pesta kalau semua orang kudus, ya. Apakah itu termasuk soto kudus juga saya nggak tahu. Kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu untuk proses yang kami lakukan dalam rangka mempersiapkan dan nantinya sampai pada pemilihan calon ketua PAKKJ untuk periode yang akan datang. Semuanya ini ingin kami kerjakan, semoga ini menjadi bagian dari proses yang sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh murni, sehingga pada akhirnya seperti semboyan yang setiap kali kami ungkapkan, kemuliaan nama-Mu lah yang pada akhirnya harus terwujud. Semoga kami justru melalui perjumpaan ini membangun persaudaraan
keakraban dan kejujuran, sehingga pada akhirnya seluruh alumni CC, Kolese Kanisius sendiri dan masyarakat memetik buah dari proses yang kami kerjakan ini sebesar-besarnya. Semuanya ini kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Santo Petrus Kanisius, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Loyola, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pater. Dan sekarang waktunya, mari kita mulai debat calon Ketua Umum Perhimpunan Alumni Kolese Kanisius Jakarta. Kita undang untuk pertama kalinya moderator kita, Saudara Bobby Rasid dari Kanisius Angkatan 87. Sekalian geng-geng ya. Berikutnya kita undang calon Ketua Umum nomor 1, Saudara Albertus Pratomo, atau yang akrab dipanggil Tommy, dari alumni Kolese Kanisius Angkatan 84. Kemudian selanjutnya calon Ketua Umum nomor 2, Saudara Dimas Widya Sasongko dari alumni Kolese Kanisius Angkatan 89. Dan yang terakhir nomor urut 3, Saudara kita dari alumni Kolese Kanisius Angkatan 90, Theodorus Aryo Basas atau yang biasa dipanggil Duli. Baik, acara ini akan berlangsung selama 1 jam penuh. Waktu dan tempat kami persilakan kepada saudara moderator. Silakan. Sedikit tambahan sebelum mulai. Di sini ada box yang nanti akan saya bagikan. Box ini adalah tempat untuk menaruh kertas apabila dari para audiens atau penonton ingin bertanya yang nanti akan dijawab pada sesi ketiga. Moderator nanti akan memimpin. Silakan. Selamat sore semuanya. Menambahkan informasi dari Mas Arto tadi bahwa nanti di sesi ketiga itu memang ada menjawab pertanyaan dari floor. Tapi untuk mempersingkat waktu, silahkan pertanyaannya ditulis di kertas yang sudah disediakan dan ditaruh di dalam bowl-nya, sehingga nanti para caketum tinggal diambil aja itu pertanyaannya supaya bisa lebih cepat. Ada pertanyaan dari audiens? Oke. Selamat sore Mas Tommy, Mas Dimas, dan Mas Dwi. Duduknya jauh amat itu kayaknya. Udah makan siang semua ya? Sudah makan siang semua ya? Udah siap ya? Oh, sudah lapar lagi. Baik, setelah tadi saya briefing, masih ada pertanyaan. Mungkin supaya audiens tahu bahwa dialog ini atau debat calon ketua umum ini nanti akan kita bagi menjadi 5 sesi. Kita mulai saja dengan sesi yang pertama mengenai visi dan misi. Ya, kita akan mulai dengan yang di sebelah kanan saya dulu mungkin, Mas Tommy, visi misi dengan waktu 2 menit masing-masing caketum. Ya, selamat sore semuanya teman-teman. Ya, terima kasih. Saya kira hari ini merupakan satu momen penting yang belum pernah terjadi di kongres-kongres PKKJ sebelumnya. Dan saya kira saya patut juga untuk menyampaikan bahwa ini suatu tahapan yang baik, sehingga setiap calon atau kandidat itu adalah teman-teman alumni yang memang sudah melalui sebuah proses yang kemudian bisa diketahui
bisa katakanlah bukan kucing dalam karung yang tiba-tiba muncul menjadi seorang ketua. Judulnya debat calon ketua. Debat itu konotasinya kelihatannya cukup tampaknya jadi nuansanya keras gitu ya. Tapi saya kira Mas Duli, Mas Dimas, kita punya semangat yang sama. Kita sedang katakanlah masuk ke dalam suatu proses kontestasi yang tujuannya semata-mata untuk alumni, alma mater, dan masyarakat. Saya akan fokus kepada apa yang akan menjadi sasaran apabila saya menjadi ketua umum perhimpunan alumni ini, yaitu memperluas partisipasi alumni yang berdampak dan bernilai tambah untuk sesama alumni, alma mater, dan masyarakat. Kata kuncinya adalah memperluas partisipasi. Perkembangan jumlah alumni yang semakin bertambah dan kemudian juga tingkat partisipasi yang paling kelihatan selama kurun waktu 6 tahun belakangan menunjukkan bahwa ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Yang dikembangkan adalah partisipasi alumni. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pater, teman-teman, om-om. Acara hari ini merupakan satu acara atau terobosan baru dari Pak KJ seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Adi, bahwa ini adalah terobosan atau warna baru yang diberikan kepada kita untuk melakukan suatu proses-proses di mana kita ini berkembang. Kita ini Pak KJ memiliki dinamika-dinamika yang baru. Kalau kita bicara untuk Pak KJ, saya sebagai alumni CC 89, tujuan saya cuma satu, bahwa dalam visi dan misi saya itu hanya pengen membuat alumni ini atau Pak KJ ini jauh lebih baik. Sekarang sudah sangat baik, tapi saya cuma mau membuat kita jauh lebih baik dengan satu konsep bahwa kita kepengen saling mendukung satu sama lain, lebih kompak dengan tujuan-tujuan yang sama. Intinya dari visi misi saya adalah saya kepengen adanya suatu konektivitas, kemudian suatu engage bersama, dan transform satu dengan yang lain. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya mau langsung jawab aja visi misi saya seperti apa. Pertama, latar belakang saya merasa terpanggil untuk masuk ke dalam PAKKJ ini adalah saya melihat bahwa banyak pertanyaan ke beberapa individu yang saya nyatakan kenapa PAKKJ kok sedikit berperannya terhadap masyarakat. Dari 3 pilar yang PAKKJ ada adalah untuk alumni, untuk alma mater, dan untuk masyarakat. Yang kedua ini mungkin sudah oke, tapi untuk masyarakatnya kami melihat masih belum gitu. Oleh karena itu saya merasa terpanggil untuk mencoba apabila diberi kepercayaan untuk mengemban amanat tersebut. Kemudian yang kedua, dalam proses pemilihan ini ataupun nanti apabila di dalam kepengurusan PAKKJ adalah yang terpenting adalah kebersamaan. Dalam hal ini saya tunjukkan dengan saat ini pun saya didukung oleh suatu tim yang mempersiapkan semuanya untuk bisa maju bersaing dalam pemilihan ketua PAKKJ ini. Kemudian yang menurut saya penting, seperti tadi saya sampaikan, bahwa
masyarakat, bagaimana caranya gitu untuk ke masyarakat. Kami mempunyai program bahwa berharap ke depan PKKJ bisa menjadi sebagai pusat dari stakeholder yang ada di Kanisius, baik itu sekolah, alumni, siswa, yayasan. Dalam arti kita akan punya suatu, harapan saya adalah mempunyai suatu web yang terintegrasi sehingga bisa membuat suatu kalender tahunan. Terima kasih. Ini baru pemanasan ya, jadi baru mengetahui kira-kira 2 menit itu durasinya seperti apa. Oke. Tadi sudah sempat berbicara masing-masing mengenai visi misi. Nah, sekarang kita juga pengen tahu sebetulnya profil dari masing-masing calon kandidat ketua umum ini seperti apa. Jadi di pertanyaan berikutnya nih kami ingin dengar masing-masing menceritakan mengenai profil menurut mereka sendiri. Apa itu? Autobiografi sekilas. Waktu adalah sekarang jadi 3 menit. Kalau tadi 2 menit, sekarang jadi 3 menit untuk masing-masing. Urutannya masih yang sama karena ini masih sesi pemanasan ya. Pertama giliran untuk Mas Tommy. Mas Tommy siap menceritakan profilnya. Waktunya adalah 3 menit. Timer siap 3 menit. Mas Tommy siap? Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Nama panjang saya Albertus Pratomo, biasa dikenal sebagai Tommy. Saya alumni lulusan 1984. Saya 6 tahun bersekolah di sini. Dan keterlibatan saya dengan alumni, dengan perhimpunan ini diawali sejak tahun 2001. Sejak saya dalam tanda petik diceburin ya menjadi salah satu penyusun dari alumni directory dalam rangka 75 tahun Kanisius. Waktu itu saya membantu Om Ferry yang waktu itu mendapatkan tugas, tapi dalam waktu berjalan ternyata akhirnya saya dipercaya menjadi pemimpin redaksi untuk alumni directory itu. Lalu terus keterlibatan itu menjadi sesuatu yang bagi saya menarik karena ada nilai-nilai persaudaraan brotherhood yang kemudian bisa saya rasakan. Dan kemudian sambil waktu berjalan, keterlibatan berikutnya adalah saya menjadi salah satu kandidat di Kongres tahun 2006. Saya kalah suara, dan di Kongres 2009 dan kembali saya kalah suara. Tahun 2010 saya diceburin lagi oleh PKKJ untuk menyiapkan satu tim basket angkatan 80-an di dalam satu kejuaraan antar alumni SMA 80-an. Saya menjadi tim manajer selama 3 tahun, kurun waktu 2010, 2011, 2012. Hal yang menarik adalah bagaimana merekrut teman-teman 80-an untuk mau terlibat lagi menjadi tim. Sesuatu yang menantang sekaligus juga menarik. Mengapa? Karena disitulah kita bisa melihat bahwa tahun 80-an tim basket kita memang salah satu yang disegani di Jakarta. Lalu kemudian 2012 saya juga kembali dipercaya menjadi ketua alumni day yang pertama. Belum ada sebuah gambaran apapun alumni day itu mau diadakan, dan itu pun diberikan waktu, tenggat waktu, artinya sejak saya ditunjuk saya menggantikan sementara Mas Bobi Rashid, ya karena bilang beliau sedang yang sebenarnya menjadi penanggung jawabnya ini sebelah saya ini nih, tapi by accident terus ibaratnya main biliar itu tektok gitu ya. Jadi 2 minggu sebelum alumni day diceburin, tapi kebetulan panitia yang sudah dibentuk oleh Mas Bobi ini sudah baik dan sudah intact, memang sesuai dengan keahliannya. Kendala ketika itu adalah dari sisi dana. Ya, kita soal rame-rame ke Ketua Dewan Pembina kayak itu, dan ketika itu langsung mendapatkan bantuan untuk kita bisa menyelenggarakan. Oke, berikutnya giliran Mas Dimas. Baik, terima kasih. Profil, waktunya 3 menit. Timer siap? Mas Dimas siap? Siap. Silakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya nama saya yang aslinya itu Yosef Maria Bambang Widosasongko, panjang. Tapi dari kecil saya dipanggil Dimas.
Jadi saya dikenal dengan nama Dimas. Akhirnya saya mendapatkan trademark sendiri, tapi belum saya daftarkan di paten memang. Jadi kan Dimas Widodo Sasongko. Dan kebanyakan dari teman-teman kenal namanya dengan Dimas. Saya lulus dari Kanisius tahun 89, kemudian saya sekolah di Kanisius 6 tahun, pas, nggak lebih nggak kurang. Profesi saya itu sebagai pengacara. Keterlibatan saya di dalam alumni dimulai dari tahun 2013, karena pada saat itu di 2013 tuh, waktu alumni di 2013, 2014 mandat kepada CC 89 untuk melaksanakan alumni day. Akhirnya kita, kalau bahasa dengan orang Jawa ya woro-woro lah ke 89. Ayo kita kumpul, kita sukseskan alumni day. Banyak sekali saya belajar di situ dalam kepanitiaan, dalam penyelenggaraan. Akhirnya saya ikut beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di alumni. Tapi kesan yang saya terima bahwa banyak sekali pengalaman saya di dalam keterlibatan saya di sini ini, saya merasa bahwa saya punya keluarga yang besar. Keluarga ini indah, dan saya pengen sekali ikut terlibat, pengen sekali ikut berpartisipasi. Kemudian belum habis ya waktu ya? Masih ada. Akhirnya menjelang 2015, dengar nih ada pemilihan ketua untuk alumni dengan kekompakan dan kebersamaan dari 89 akibat alumni day. Dampaknya terhadap angkatan saya benar-benar sangat positif sekali, dan kita rembuk-rembuk yuk, kita ikut sama-sama yuk berpartisipasi dalam kongres berikutnya, supaya kita juga memberikan contoh kepada yang lainnya. Akhirnya disinilah saya berada, disinilah saya mencalonkan diri. Saya rasa itu saja dari saya. Cukup, terima kasih. Nama saya Theodulus Aryo Basas Priharsanto, panggilannya Duli dari kecil. Teman-teman juga taunya Duli. Julukan saya di SMP, SMA lah ya mungkin dipanggilnya Tuek. Soalnya mukanya dari dulu sampai sekarang begini aja gitu, jadi awet tua katanya. Jadi itu pertama. Yang kedua, kakak saya juga lulusan Kanisius. Saya 3 bersaudara, 2 cowok, 1 cewek. Sekarang udah yatim piatu saya, bapak ibu udah nggak ada. Lalu saya di SMP Kanisius 3 tahun, SMA 3 tahun. Kebetulan saya masuk tim bola di SMP dan SMA. Jadi mewakili kalau bertanding melawan sekolah lain, kebetulan saya masuk di dalam tim bola. Di SMA saya pernah jadi ketua OSIS, jelek-jelek gini pernah jadi ketua OSIS. Di SMA beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan di ketua OSIS pada saat saya ketua OSIS adalah ada beberapa hal yang baru gitu, seperti waktu itu ada ide untuk melakukan pertemuan dengan sekolah-sekolah lain. Kita sebut namanya Pawitra Temu Siswa. Ada beberapa sekolah kumpul di Kanisius. Mungkin konsepnya hampir sama dengan talent scouting atau apa gitu, seperti itu kan, konsepnya seperti itu. Kemudian setelah dari situ saya kuliah di Trisakti manajemen. Kebetulan tahun 94 saya dipercaya juga masuk di dalam kepengurusan Senat, walaupun hanya sebagai wakil ketua bidang 4 di Senat Fakultas Ekonomi. Lalu keterlibatan saya di alumni baru di 2015 kemarin di acara Alumni Day. Kebetulan saya juga ditunjuk sebagai ketua secara aklamasi oleh teman-teman 90 yang kemarin kita menurut kami hasilnya cukup, karena tujuan kami mengadakan Alumni Day itu
pemahaman kami adalah untuk guyup antar angkatan dan lintas angkatan. Saya rasa tujuan itu sudah tercapai karena di alumni di kemarin dibandingkan dengan secara statistik bahwa pada saat alumni di kemarin 1080 orang yang registrasi dengan mendapatkan pembayaran iuran 120 juta masuk ke kas PAKKJ. Kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa saya rasa kalau data tidak bisa dibohongin, dari 1080 itu saya rasa itu yang paling terbesar alumni-nya. Baik, makasih. Itu aja, Mas. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua, ya. Sesi kedua ini baru sesi kedua. Tadi jadi setiap sesi itu ada 2 pertanyaan. Sama, ini di sesi kedua ini juga nanti akan 2 pertanyaan. Di sesi kedua ini semua kandidat akan mendapatkan pertanyaan yang sama juga dan dipersilahkan nanti untuk menjawab dengan waktu yang sama. Pertanyaan pertama, sebutkan masing-masing satu program kerja kalian ya, masing-masing. Sebutkan masing-masing satu program kerja untuk alumni, untuk alma mater, dan untuk masyarakat. Lalu, menurut Anda, mana yang harus diprioritaskan? Dan tolong berikan penjelasannya. Waktunya untuk masing-masing kandidat adalah 3 menit. Kita akan mulai dengan urutan yang sama masih. Mulai dari Mas Tommy dulu. Timer 3 menit. Sudah siap? Mas Tommy sudah siap? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi ada sebutkan program untuk alumni, alma mater dan masyarakat dan mana yang prioritasnya. Baik, untuk alumni yang pertama adalah bahwa kita dikenal alumni itu banyak big boys-nya. Ya. Teman-teman alumni senior-senior kita yang sudah berhasil malang melintang dan berkiprah baik nasional maupun internasional. Tetapi juga tidak dipungkiri bahwa masih banyak teman-teman kita sesama alumni yang penghidupannya kurang beruntung. Jadi ke depan PAKKJ, apabila saya dipercaya menjadi ketua, PAKKJ akan memperhatikan teman-teman alumni yang seperti ini. Saat ini memang mungkin sudah secara sporadis muncul di setiap angkatan, ya. Namun saya pikir perlu ada sebuah program yang memang nanti akan bisa memberdayakan teman-teman alumni ini. Mungkin yang dari kelas UMKM dan sebagainya. Ya, kita bantu untuk networking dan seterusnya. Oke, untuk alma mater. Tantangan alma mater kita ke depan adalah, saya kira kita punya pandangan yang sama bahwa kita alma mater menginginkan Kanisius ini tetap menjadi salah satu sekolah unggulan di Indonesia. Lalu di mana kontribusi alumni untuk tetap menjadikan Kanisius ini menjadi salah satu sekolah unggulan? Paling mudah mungkin adalah rencana ke depan untuk membangun sebuah sekolah yang lengkap berasrama di Keranggan. Biaya sangat besar, tentu butuh dukungan dari berbagai pihak, di antaranya adalah alumni. Tetapi tidak semata dari sisi dana, ada aspek lain yang perlu juga mendapatkan dukungan dari alumni, adalah aspek software-nya. 3 tahun ke depan, apalagi nanti menjelang tahun 2017 adalah 90 tahun Kanisius. Saya kira itu akan bisa menjadi satu tonggak juga bagi perhimpunan ini memberikan kontribusi yang konkret untuk alma mater. Kemudian yang berikutnya untuk masyarakat. Saya sependapat bahwa 6 tahun belakangan perhatian perhimpunan terhadap masyarakat kecil, atau bahkan mungkin ada suatu program khusus ini kecil. Kita perlu untuk mulai memperhatikan masyarakat
yang memang menjadi tempat kita selama ini berada. Konsepnya mungkin adalah semacam programnya ini adalah semacam fokus kepada satu kelompok masyarakat tertentu untuk membantu mereka. Terima kasih. Silakan. Oke, saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tommy kita sangat dukung, setuju, karena sesuai dengan pilar-pilar dari PLKKJ. Mungkin yang ke depan memang dilihat bahwa fasilitas di Keranggan kita sangat setuju, saya sangat setuju, kami juga sangat setuju bahwa itu perlu didukung dengan, makanya tadi di salah satu visi misi kami juga kami sampaikan bahwa adanya web yang terintegrated gitu. Dari situ kita bisa memaksimalkan komponen dan yang ada dari seluruh alumni kita bisa berdayakan, baik itu dari segi dana maupun tadi dibilang Mas Tommy mengenai softwarenya, setuju sekali. Untuk mengenai alumni dan alumni, saya rasa juga menurut saya tadi sangat baik untuk membantu dari sisi alumni yang oke, makasih. Baik, salah satu program yang saya sudah dan teman-teman dari tim saya menggodok adalah kita membuat yang namanya online magazine. Dalam online magazine ini mempunyai satu semangat di mana kita ini para alumni supaya bisa terkoneksi satu dengan yang lain dengan cara yang mudah, dengan cara yang digital, dan bisa kapan saja diakses. Di sini bisa saling bertukar pikiran, memberikan pendapat, memberikan kritikan mungkin yang sehat, saling membangun, saling mendukung antar alumni, lintas angkatan, komunitas-komunitas, atau sampai dengan interest baru yang timbul atau mungkin muncul komunitas-komunitas yang baru. Ini berlaku untuk seluruh alumni dan alma mater kita. Dengan konsep seperti ini, berarti dengan era yang sekarang kita hadapi sekarang, saya rasa dengan semangat yang kita miliki bersama, program ini semoga bisa maksud saya gini, program ini semoga bisa menjadikan suatu pelayanan atau menjawab masalah-masalah yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita sendiri, terutama alma mater ataupun sampai dengan masyarakat. Jadi dengan konsep seperti ini kita bisa tahu, bisa saling mengenal, nggak hanya di antara kita saja, tetapi alma mater juga dan masyarakat juga. Kita bisa berdiskusi macam-macam, mungkin nanti akan dibikin konsep-konsepnya ya. Dan tentunya diharapkan dengan program ini kita bisa lebih berkembang lagi, kita bisa lebih baik lagi. Kalau untuk prioritas, saya rasa pada saat ini alumni kita sudah cukup baik ya, berkumpul, saling menyapa, saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Ini hanya tinggal kita jalankan saja. Utamanya buat saya untuk 3 tahun ke depan adalah terutama untuk alma mater mengenai kesejahteraan, di mana kesejahteraan ya seperti yang tadi dikatakan, banyak di antara kita yang sukses, tapi ada juga dari teman-teman kita atau guru-guru kita yang perlu diperhatikan. Nah, hal-hal ini mungkin dengan program-program yang ada kita bisa. Baik, terima kasih. Satu program kerja ya, salah satu program kerja dari kami apabila kami dipercaya adalah web, perbaikan web yang terintegrasi, memperbaiki database, karena itu menurut kami itu bisa menjangkau untuk kepentingan alumni dan alma mater. Apabila web tersebut sudah terintegrasi, semuanya kita bisa ngambil source-nya dari situ gitu. Untuk
mungkin untuk tujuan seperti misalnya untuk dari untuk alumni, misalnya untuk alumni yang baru lulus, misalnya baru lulus kuliah, dia bisa masuk ke dalam web tersebut, bisa mengeksplor dari web tersebut kesempatan-kesempatan dari senior-senior yang sudah lebih berhasil dari kita gitu. Ya, itu untuk yang awal-awal, untuk yang baru lulus, ataupun kemungkinan juga untuk magang, itu untuk yang baru lulus. Untuk yang bisnis, dari bisnis to bisnis, apabila webnya sudah terintegrasi, semuanya kita nggak perlu repot-repot, mesti hubungin lurahnya atau gimana. Dalamnya minimal dari web kita udah bisa tahu kalau kita butuh apa, kita mau kemana antar alumni, atau kalau kita mau memberikan ke sesuatu atau apa, kita juga nggak perlu repot-repot, tinggal buka web. Untuk alma mater, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa saya setuju dengan Mas Tommy, dan itu juga merupakan satu program dari kami, bahwa kenapa kami bilang bahwa web terintegrasi itu penting, karena untuk misalnya untuk Ranggan gitu, untuk proyek Ranggan misalnya nanti, itu pun kita bisa, kalau web kita sudah benar, database kita sudah terupdate dan mutakhir gitu, kita bisa mengakses semua komponen dan materi yang diperlukan untuk membangun keranggan tersebut, juga nggak repot gitu. Itu jadi untuk alumni dan alma mater. Kalau untuk yang masyarakat, mungkin programnya yang jelas dari kami adalah kita bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi alumni yang lain, misalnya untuk di Jakarta misalnya dengan alumni Tarki, Ursula atau apapun juga, untuk membuat suatu kegiatan memanusiakan manusia. Contohnya misalnya kita bisa ke daerah Kumuh di Cilincing, kita sama-sama kerjasama untuk membuat suatu program di daerah tersebut dan continue. Artinya kita bisa lihat ke depannya apakah program itu berjalan dengan baik atau enggak. Saya rasa itu. Yang prioritas adalah web. Menurut kami adalah web yang terintegrasi yang paling prioritas. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ini adalah menjawab pertanyaan dari Floor. Ya, apakah sudah ada yang menuliskan? Oke. Baik, terima kasih Mas Dimas. Jadi kembali sekarang adalah menjawab pertanyaan dari Floor. Oh, masih ada nama lagi. Ada lagi yang mau menambahkan pertanyaannya? Masih ada tuh, Mas Brando, tolong. Iya. Jadi supaya jelas, masing-masing calon ketua umum ini nanti hanya mengambil satu pertanyaan. Jadi bukan berarti semuanya akan dijawab. Durasi. Silakan kita mulai dengan Mas Dimas dulu. Diambil, merem nggak dia? Kalau merem nggak kelihatan karena kebaca. Tulisannya banyak banget. Tapi ada untuknya ini. Oh, ada, coba. Ada untuknya. Untuk bertiga tulisannya. Untuk ketiga? Iya. Untuk ketiga. Untuk semuanya. Tulisannya begini. Untuk ketiga. 1. Cara konkret agar alumni mau ambil bagian. 2. Ketiganya belum menjelaskan hal bisnis yang dapat dilakukan. 3. Dana abadi sekarang pun bisa dilakukan, kenapa jadi ribet? Nah, ini ada 3 pertanyaan ini, terserah. Ini Mas Dimas, saya berikan kebebasan mau dijawab 3-tiganya atau mau milih, terserah. Waktunya kalau mau 3 atau 1? 3? Oke, berarti waktunya 3 menit ya. Timer siap? Silakan Mas Dimas, 3 menit. Ada 3 soalnya pertanyaannya dalam satu kertas. Baik, terima kasih. Ada 3, tapi coba saya rangkum ya, karena ada poin-poin yang tadi sudah dibicarakan sebelumnya mengenai cara konkret agar alumni mau ambil bagian. Saya asumsikan adalah
apa sih yang menjadikan sesuatu itu menarik buat alumni-alumni yang lain ikut serta di dalam Pak KJ ini, ya kan? Cara konkretnya itu tadi saya katakan begini, dengan semangat Admire Dei Gloria Brotherhood, ajaran-ajarannya Ignatian dan segala macam, saya pikir kita ini minimal 3 tahun punyalah kita kebersamaan dengan satu konsep, gak hanya kebersamaan tapi punyalah kita keluarga. Konsep keluarga adalah saling mendukung satu sama lain. Kalau adanya kebutuhan-kebutuhan, adanya ide-ide, pasti ada ketertarikan. Kemudian kalau sudah itu pasti adanya perkumpulan. Nah, hal-hal inilah tadi yang saya pikir untuk menyatukan semuanya itu, untuk menarik semuanya itu. Kalau saya balik lagi kepada program saya yang mau saya jalankan adalah mengenai online magazine. Oke. Yang ketiganya belum menjelaskan mengenai bisnis yang dapat dilakukan, menjelaskan hal bisnis yang dapat dilakukan. Itu tadi sudah kita bahas bahwa dasar-dasar hukum kita masih belum mensupport. Makanya saya memberikan suatu ide, ini ahli-ahli hukumnya, ayo kita kumpul, kita bikin sarasehan, tentunya dengan para sesepuh-sesepuh kita ya, para pendiri-pendiri, supaya kita punya semangat apa sih dulu tuh membentuk ini, dan kita punya dasar-dasar apa, asal itu juga nggak boleh ketinggalan. Tidak terlepas dari itu, tetapi ke depannya kita terus bisa maju, dan ke depannya terus kita bisa berkembang. Yang ketiga mengenai dana abadi, sebetulnya sih kenapa jadi ribet ya? Sekarang pun bisa bener, balik-balik lagi tadi. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus punya suatu fondasi. Fondasi ini harus kuat dulu, fondasi ini harus benar dulu. Kalau itu sudah jadi, sudah baik, ayo kita bangun. Cepat deh, alumni kita kok hebat-hebat. Terima kasih. Ada tulisannya lagi untuk siapa? Tidak? Oke. Boleh saya bacakan biar bisa dengar. Menurut para calon, bagaimana sebaiknya peran PAKKJ terhadap kurikulum SMP dan SMA CC, baik formal maupun non formal, mengingat input PAKKJ datang dari SMP dan SMA CC. Waktunya 3 menit, silakan Mas Budi. Oke, terima kasih. Menurut para calon, bagaimana sebaiknya peran PAKKJ terhadap kurikulum SMA, SMP, formal maupun non formal? Menurut saya kalau formal kita udah nggak bisa, itu sudah di luar ranah PAKKJ, domainnya bukan domain PAKKJ. Jadi secara formal kita serahkan kepada pihak sekolah untuk bagaimana menentukan secara formal kurikulum yang dia lakukan. Kalau untuk informal, saya melihat bahwa yang dilakukan seperti keterlibatan alumni, memberikan masukan pada saat acara waktu itu ya, kita datang sebagai seorang profesi apa, memberikan pengalaman, berbagi, sharing terhadap siswa-siswa yang masih ada di SMP maupun SMA, itu sangat baik secara informal. Menurut saya seperti itu. Dan yang kedua dari secara informal, kita perlu bicara lagi dengan pihak sekolah. Keterlibatan sekolah untuk bicara dengan PAKKJ menurut saya penting, perlu gitu, intens, harus secara intens bahwa kita bicara dengan pihak kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, secara informal kita bisa bantu apa untuk kurikulum. Menurut saya itu. Terima kasih. Terima kasih. Mas Tommy ada tanggapan? Mas Dimas ada tanggapan? Kalau ada 1 menit waktunya. Boleh tanggapan. Timer siap 1 menit. Silakan Mas. Informal ini sebetulnya setuju dengan katanya Mas Duli. Saya cuma mau menambahkan aja sebagai informasi. Sekarang ini secara informal sudah mulai dilakukan. Contohnya dari Kaniben.
SMP itu punya kelompok band, di mana kelompok band ini dilatih oleh alumni. Kebetulan saya kenal orangnya. Akhirnya ikut suatu pertandingan, mereka improve dan mereka menang. Kalau nggak salah juara 2 apa sih? Kalau nggak salah juara 2 yang diusulkan. Nah, hal-hal seperti ini keterlibatan kita sebetulnya bisa maksudnya secara informal bisa dilakukan. Nggak hanya dalam hal musik ataupun apapun, tapi seperti peran yang telah kita lakukan seperti Edufair. Edufair kita juga pernah ikut berperan serta. Saya rasa banyak sekali kok yang bisa dilakukan bersama-sama dengan teman-teman siswa-siswa. Habis ya? Habis waktunya. Terima kasih Mas Iman. Sekarang giliran Mas Tommy untuk mengambil. Boleh saya izin karena ini pertanyaan untuk ke saya dan saya pikir pertanyaan ini bagus sekali. Itu yang ngambil itu adalah Mas Duli. Di sini? Iya. Ini bagus soalnya. Karena tangannya yang ngambil Mas Duli. Oh, tangannya? Iya, nggak bisa. Harus tangannya sendiri yang ngambil. Oke. Silakan. Pertanyaannya provokatif soalnya, jadi harus diberikan satu penjelasan, tapi nggak apa-apa. Iya. Oke. Saya aja nggak berani ngambilin. Tulisannya dokter. Boleh saya bacakan ya? Kalau ini tulisannya to all Jaketum, jadi boleh. Apa peran konkret PKKJ dalam proyek pembangunan College Canisius Kranggan Gunung Putri? Waktunya 3 menit, timer siap. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Peran konkret PKKJ Perhimpunan Alumni, anggotanya alumni, dan keterikatan dengan alma mater menjadi ikatan yang sudah given. Ya, artinya sudah melekat ya. Sejak lulus dari SMA ini, maka peran alumni juga konkret, jelas bahwa kemudian setelah katakanlah berhasil meniti studi, lalu kemudian hidup bermasyarakat dan seterusnya, maka ada sebuah tanggung jawab moral ya untuk kembali lagi ke alma mater. Maka boleh saya sampaikan di sini bahwa ke depan memang yayasan sudah memiliki rencana jangka panjang untuk memindahkan SMA Canisius ke Kranggan. Tanah yang seluas 20 hektar itu akan menjadi sebuah kompleks sekolah yang secara infrastruktur saya pernah lihat juga konsepnya itu luar biasa ya. Tidak hanya bicara soal bahwa itu green building, tetapi juga mengakomodasi sebuah proses atau metodologi pengajaran yang modern ya. Tidak mudah. Mudah-mudahan 90 tahun Canisius tahun 2017 bisa menjadi tonggak awal mulai dibangunnya kompleks SMA Canisius di Kranggan. Baik, tepuk tangan untuk ketiga kandidat ini. Terima kasih, selamat sore rekan-rekan alumni, panitia, dan Untuk calon ketiga yang mana, kandidat. Untuk calon yang mana, Pak? Saya kira untuk ketiga kandidat. Pertanyaan saya untuk ketiga kandidat. Untuk ketiga kandidat. Iya. Gimana, Pak? Cuma ada 2 pertanyaan soalnya. Oke, silakan, Pak. Nama jangan lupa angkatan. Nama saya Satria Solihin, saya alumni CC angkatan 79. Hidup Canisius, hidup CC. Oke, saya mulai. Jadi kita bicara alumni, bicara pemilihan ketua, kita bicara wadah. Wadah di tengah masyarakat 1 menit kita. waktunya, Pak. Stres dari tadi begini dibatasin waktu terus nih. Kita mesti debat yang bebas lah. Kita Canisius. Ada aturan yang memang kita harus patuhi. 1 menit, Pak. Silakan. Kalau saya nggak bisa mematuhi aturan siapa, saya mesti keluar bagaimana deh? Gimana, Flor? Mau Saya diberikan? ilustrasi pertanyaan cuma 1 menit, ada ilustrasi 1-2 menit. Untuk Flor mau diberikan waktu berapa untuk Pak Satria? Harus Terserah, kasih kebebasan lah. Tidak bisa. Kita anak Canisius laki semua nih. Tidak bisa, harus ada angkanya. 1 atau 2 atau 3. Tidak ada 5, Pasti harus 1 dikatakan atau 2 atau artinya 3. apa? Karena kandidatnya aja nggak ada yang dapat 5 menit. 1 atau 2 atau 3.
Yang angkat tangan untuk 1 menit. Saya dapat jatah lagi 1 menit nih. Ya. Jadi angka untuk Pak Satria 1 menit, 2 menit atau 3 menit? 3 menit, setuju semua? 3 menit Pak Oke, Satria, terima kasih. timer dimulai dari sekarang. Saya akan usahakan 3 menit cukup. Jadi kita bicara PAKKJ, kita bicara wadah. Seperti kita ketahui, wadah di tengah masyarakat tempat kita hidup ini banyak sekali. Ada wadah alumni, ada wadah profesi, ada wadah institusi pemerintahan, ada wadah politik, ada wadah hobi. Kemudian seperti kita juga ketahui, kita sekolah di sekolah Katolik, ada semangat Kristianitas. Bicara mengenai tujuan daripada wadah alumni dan lain-lain, termasuk program, kita sebetulnya sudah tertulis di ADART. Itu pasti ada tujuannya dan lain-lain. Kemudian juga ada wadah alumni lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dari ketiga kandidat ini, bahwa saudara-saudara itu pada saat ini itu apakah menjadi anggota atau pengurus dari wadah lain, entah itu di RT, di RW, di wadah hobi, di wadah alumni lain, atau di wadah politik, di wadah profesi, misalnya wadah profesi advokat. Yang ingin kita ketahui adalah apakah Anda betul-betul masih punya waktu untuk memajukan wadah kita ini, alumni kita ini. Yang pertama itu, satu. Sebab nanti kita jangan sampai bahwa wah waktu saya habis, belum ngurusin keluarga, ya kan? Padahal waktu kampanye luar biasa semangatnya. Yang kedua, saya ingin tahu pandangan dari Anda sebagai kandidat mengenai alumni-alumni kita yang aktif di partai politik. Anda sendiri aktif nggak di partai politik? Ya kan? Kita rakyat semua di berpolitik. Ya. Untuk itu, misalnya alumni Kanisius yang mencalonkan diri jadi anggota DPR, jadi menteri, apa konsep pemikiran Anda? Apakah Anda bantu, Anda diamkan saja supaya terjadi secara alami, dia terpilih atau tidak? Sebab nanti kalau dia sudah terpilih, nanti baru saya merapat nih, saya minta sumbangan, saya minta konsep pemikirannya. Nah itu perlu dipikirin dari sekarang menurut saya. Itu perlu dipikirkan supaya kita ada sikap. Kalau soal tindakan bantuan kita, sosial kita terhadap guru-guru, terhadap teman yang mengalami kesulitan, terutama yang sakit, itu sudah pasti karena kita ini organisasi sosial. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Satria. Pak yang baju coklat, silakan. Terima kasih. Nama saya Albertus Banulain, saya dari CC 73. Jadi terima kasih. Jadi kebetulan kami ini udah pensiun, udah usia kami udah 60. Mungkin kami punya waktu lebih banyak untuk memberikan pemikiran, tapi bukan untuk bekerja karena kami udah lemah. Jadi usulan yang pertama adalah pembentukan badan hukum. Saya setuju itu pembentukan badan hukum. Yang kedua, kalau saya lihat, saya juga merasa sedih dengan diri saya sendiri karena saya nggak pernah baca ADART-nya. Tadi saya baca, waduh, ADART-nya ini ADART koperasi di kampung nun jauh di sana. Jadi perubahan ADART itu adalah mutlak. Dan yang lain saya pikir dengan adanya perhimpunan alumni ini jadi badan hukum bisa melakukan sesuatu hal yang nyata. Katakanlah saya beberapa tahun yang lalu saya punya karyawan, anaknya mau masuk Kanisius tapi nggak mampu membayar. Nah, hal-hal seperti ini mungkin ikatan alumni bisa membentuk suatu, katakanlah beasiswa. Banyak dari kita yang mampu. Kalau misalnya untuk memberikan beasiswa satu bulan 50 juta untuk 10 orang misalnya, itu untuk 20 orang, itu bukan sesuatu yang sulit. Terima kasih. Mengenai konsep dan pemikiran saya, sebenarnya ada di program saya Pak, kalau Bapak bisa baca, bahwa kami apabila terpilih akan mendorong alumni untuk mendharma baktikan bagi bangsa dan negara. Jadi kalau Bapak tadi tanya konsep saya seperti apa, kita akan mendukung secara penuh setiap alumni yang mau maju di dalam ke menteri atau di departemen atau di anggota DPR tanpa terlibat dalam satu partai suatu apapun. Jadi kita tidak partisan,
yang kita dukung adalah alumninya. Sesuai dengan kalau kita lihat bahwa yang bersangkutan mempunyai kompetensi, pasti kita akan dukung. Kemudian ya saya rasa itu Pak ya, udah bisa menjawab pertanyaannya Pak ya. Oke. Udah saya rasa cukup, itu aja ya. Jadi kita konsepnya bahwa memang di program saya, di program kami bahwa kita mendorong seluruh alumni yang mau terlibat secara aktif mendharma baktikan dirinya untuk bangsa dan negara. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Budi. Mas Dimas silahkan. Pertanyaan yang sama tadi dari Pak Satria. Baik, terima kasih 3 menit. Pak Satria atas pertanyaan dan masukannya. Saya pikir ini juga satu masukan buat saya mengenai pertanyaan apakah saya terlibat dalam kepengurusan organisasi yang lain. Saya nyatakan sekarang saya tidak terlibat kepengurusan. Kalau anggota ya, tapi tidak aktif. Kemudian mengenai waktu, berarti komitmen saya. Capek-capek ini begini Pak, pasti saya komit kok Pak. Kalau dilihat dari perjalanannya harus memenuhi ini itu adalah satu bentuk pernyataan saya untuk berkomitmen kepada alumni. Karena dulu pernah saya katakan, saya bangga loh jadi alumni Canisius. Saya cinta keluarga ini. Kemudian mengenai politik, sebetulnya yang saya tahu kita bukan organisasi politik ya Pak ya. Kita sama sekali tujuan kita bukan ke sana. Kalau yang saya lihat dan yang saya pahami selama ini, tidak menutup kemungkinan dari para alumni juga terjun ke dalam dunia politik. Itu pasti, banyak kok yang seperti itu. Mengenai sikap, saya pikir kalau dalam bidang politik Pak KJ harusnya, alumni ini harusnya netral. Kalau sebagai support kepada per individunya, tentunya pastinya, karena apapun yang mereka raih, sukses yang mereka raih, selama mereka baik, itu pasti juga akan menjadi suatu kebanggaan buat kita. Ya, kebanggaan di mana? Oh ternyata banyak loh omongan-omongan sekarang, menteri itu alumni ini, menteri itu alumni ini. Periode yang sekarang kok nggak ada sih alumni CC, gitu. Itu banyak sekali pertanyaan di situ. Tetapi saya pikir secara individu ya, mungkin kita harus support karena kita juga melayani masyarakat. Kita juga mau menunjukkan kepada masyarakat. Tetapi kalau untuk politik saya rasa tidak, kalau buat saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Mas Tommy selanjutnya pertanyaan dari Pak Satria. Ya, terima kasih Mas Satria. Yang pertama bahwa saya tidak menjadi pengurus di organisasi manapun di luar ini. Saya memang tidak aktif sama sekali. Aktif malah cuma di Kani Runners, Kani Boys, sama Kani Tri anggota. Nah, tadi pertanyaan yang menarik saya kira. Apakah kalau ada alumni yang aktif di partai politik lalu kemudian dia akan berkarir di bidang politik, entah apapun namanya, apakah menjadi anggota dewan, apakah menjadi kepala daerah atau apapun. Saya katakan bahwa perhimpunan ini tidak boleh masuk atau terlibat dalam politik praktis. Iklim politik di Indonesia belumlah matang. Ya. Membawa nama perhimpunan alumni dalam sebuah proses politik di tingkat manapun tidak tepat. Perhimpunan alumni ini tujuannya jelas untuk alumni, alma mater, dan masyarakat. Yang dibangun adalah alumninya dulu, yang dibangun adalah keguyubannya, persaudaraannya. Tetapi tidak lalu kemudian perhimpunan ini kemudian karena ada seorang tokoh alumni yang katakan kita segani sekalipun, lalu kemudian seorang ketuanya membawa perhimpunan alumni ini kemana-mana mengikuti kampanyenya, tidak tepat. Tidak tepat. Yang terjadi mungkin malah bukanlah sebuah proses yang positif bagi kehidupan persaudaraan di antara alumni, malah yang mungkin terjadi potensinya malah perpecahan. Ya, jadi saya kira boleh tahu politik, tetapi sebagai sebuah perhimpunan tidak tepat.
karena iklim politik di Indonesia belum matang. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Sekarang adalah penutup, yaitu closing statement dari masing-masing calon ketua umum. Ya, tadi sudah banyak yang dibicarakan, sehingga alokasi waktu untuk masing-masing kayaknya cukup 2 menit aja, karena tadi udah banyak yang dibicarakan. Ya, siap untuk 2 menit. Ya, kita mulai dari Mas Duli dulu sekarang. Closing statement 2 menit. Oke, terima kasih atas waktunya. Dengan acara debat ini cukup menarik buat saya, menambah wawasan saya dalam hal macam-macam, menambah masukan ilmu dari rekan-rekan yang sekalian, dari Mas Tommy, dari Mas Dimas. Yang terpenting adalah bahwa mari kita ikuti kongres ini, mari kita rame-rame datang ke kongres nanti, mari kita menentukan sendiri bagaimana PAKKJ akan maju ke depan, dan setelah itu kembali kita sama-sama menjadi satu keluarga, menjadi satu brotherhood, membangun PKKJ menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik sekali, Mas Dimas. Ya, 2 menit ya closing statement. Silakan. Nggak apa-apa. Oke. Dengan proses yang kita jalani sekarang, dengan adanya debat ini, saya semakin sayang sama Canisius, dan saya semakin percaya. Saya semakin percaya brotherhood kita bisa akan sukses. Kalau Mas Tommy adalah orang yang memiliki karisma yang baik, yang hebat, saya banyak harus belajar dari Mas Tommy. Kalau Mas Duli ini punya cita-cita dan impian yang luar biasa, saya salut sama mereka. Kalau saya hanya tipe orang yang biasa kerja. Saya tipe orang yang mau melayani. Jadi saya mau kerja dan saya mau melayani. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dimas. Mas Tommy, siap? 2 menit closing statement. Oke, terima kasih. 2 menit, silakan. Ya, ini pengalaman saya pertama untuk dalam memasuki kongres, ya, menjadi calon ketua umum. Tanggal 7 November minggu depan adalah hari bagi kita semua untuk memilih salah satu dari kami bertiga, karena kami bertiga ini sesungguhnya adalah pelayan-pelayan dari alumni, pelayan-pelayan dari alma mater. Tadi semua sudah mendengar apa yang menjadi pikiran, pandangan kami, rencana-rencana kami, dan siapapun yang akan menjadi ketua umum yang dipercaya oleh alumni akan bisa membangun perhimpunan kita ini menjadi perhimpunan yang semakin bernilai tambah dan berdampak bagi sesama alumni, bagi alma mater, dan bagi masyarakat. Minggu depan tidak ada bicara siapa menang, siapa kalah. Siapapun yang dipercaya menjadi ketua, kita harus dukung semuanya. Semua dinamika yang berkembang belakangan ini haruslah kemudian menjadi susut, sirat, karena apa? Persaudaraan sebagai Kanisian itu nomor 1. Persaudaraan sebagai Kanisian nomor 1. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Mas Tommy. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali untuk mereka bertiga. Ya, bukan main. Sabar. Mau selfie sabar.
Jadi kalau saya boleh simpulkan, kita tidak bisa menilai mana yang lebih baik, mana yang kurang baik ya. Kalau saya duduk di sini, saya hanya melihat sebetulnya tiga-tiganya ini akan sangat indah sekali kalau bisa melakukan suatu kegiatan bersama-sama, entah itu apapun namanya. Ya, jangan lupa dan jangan lupa dimatiin. Dan jangan lupa untuk kita masing-masing itu karya, terlepas dari apa kita duduk di kepengurusan DPP atau tidak ya. Kita punya kesibukan komunitas masing-masing, kita punya angkatan masing-masing. Tetap karya ya. Itu tetap harus ya. Itu semangat yang saya tangkap dari mereka bertiga. Sukses, good luck untuk kalian bertiga. Sukses juga, semoga dimatiin terus. Semoga 7 November berjalan dengan lancar. Saya kembalikan waktu kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi untuk moderator dan 3 takatum kita. Sebelum kita tutup dengan 2 closing statement dari SC dan OC, kita minta Caketum untuk bertiga berdiri di sini, bertiga silakan, dan silakan diambil fotonya untuk dikirim ke kelurahan-kelurahan dan kecamatan masing-masing. Souvenir. Ya, pura-pura bahagia. Ya. Baik, silakan untuk para caketum untuk tetap duduk di tempatnya. Silakan tetap duduk di tempatnya. Dan sekarang sebelum kita sudahi, kami ingin mengundang SC untuk melakukan closing statement yang kemudian akan ditutup oleh OC. Silakan. SC adalah saudara Bayu Haji dari Kanisius 92 tidak lulus. Oke, baik. Singkat aja dari saya, pertama saya sampaikan terima kasih sekali lagi buat teman-teman Caketum, Mas Duli, Mas Dimas, Mas Tommy. Oke. Thank you, Anda bertiga sudah memenuhi undangan kami. Hari ini sudah hadir, acara sudah berlangsung dengan baik. Walaupun kalau tadi kita cermati antara judul rupanya nggak keluar debatnya gitu ya, nggak terlalu banyak, tapi it's okay, nggak apa-apa. At least hari ini kita mendapatkan banyak hal dari ketiga calon. Ya, kita lebih up close and personal, kita lebih mengenal lebih dalam visi misinya, kemudian apa yang menjadi komitmen mereka. Itulah yang sebenarnya ingin dibangun oleh SC terutama dalam proses yang sudah kita lakukan. Ya, jadi sejak awal kita sudah melakukan satu proses, melakukan penjaringan figur-figur calon ketua umum, dan hari ini calon-calon ketua umum ini kita sodorkan semakin lebih clear lagi kepada warga alumni Kanisius, sehingga mereka seperti dari awal disampaikan nggak lagi milih kucing dalam karung gitu. Ya, ini adalah figur yang selama ini yang punya keinginan, punya komitmen untuk membangun, memajukan dan mengembangkan PAKJ. Jadi kami berharap agar tanggal 7 November nanti apa yang hari ini dilihat, apa yang hari ini diperlihatkan dengan penuh ketulusan, dengan penuh semangat, dan tentunya ada komitmen, ini yang jadi pijakan dari teman-teman nanti untuk memilih. Ya, kalau dibilang mungkin ya tadi tiga-tiganya, ya, tapi tentu kita harus pilih, nggak ada ketua umum 3 orang. Ya. Harus terpilih salah satu, nanti akan jadi pilihan kita. Acara debat kita pada hari ini akan ditayangkan lewat YouTube besok, mungkin siang atau sore. Dan sekali lagi mohon agar debat ini begitu sudah menjadi konsumsi publik, mari kita jaga bersama-sama, karena perhimpunan alumni Kalsel Kanisius sudah menjadi benchmark. Benchmark itu nggak tahu apa bahasa Indonesianya bagi alumni-alumni lain yang ada. Oleh karena itu kita bisa berdebat hari ini sampai 1 minggu ke depan, tapi kesatuan kita sebagai alumni tetap harus dijaga, khususnya yang datang dari alumni-alumni di luar PA. Bangun masa